bersimbah darah, dan banyak potongan-potongan tubuh wanita. Hai guys, jadi kenalin, aku Intan Thoibah Adela, dan hari ini kita akan membahas tentang kasus yang sangat-sangat mengerikan dan traumatik. Apakah kasus itu? Jadi nama kasusnya ialah The Hello Kitty Murder. Kenapa bisa dikatakan The Hello Kitty? Kita akan bahas lebih rincinya lagi. Enjoy to my video. Jadi, Hong Kong pernah dihebohkan dengan kasus yang sangat menggemparkan dunia yang bernama kasus The Hello Kitty Murder atau pembunuhan Hello Kitty. Walaupun namanya terdengar sangat polos, tapi tanpa kalian sadari bahwa kasus ini sangat berbanding terbalik dengan namanya, yaitu sangat mengerikan. Dan tanpa basa-basi lagi, kita akan bahas lebih dalam kasus ini. Selamat menikmati. Oke, jadi kasus ini bermula di Hong Kong, dan pada saat itu ada wanita muda berusia 14 tahun yang melaporkan kepada polisi bahwa ia dihantui oleh seorang wanita, dan yang pelapor ini bernama Ah Fang, dan dia sering sekali dihantui dengan wanita yang berlumuran darah. Dengan rasa gemetar dia berbicara dengan polisi, tapi polisi tidak menyangka dan dia merasa bahwa anak ini adalah halu, dan polisi tidak mengurusi kasus yang berkaitan dengan hantu, tapi polisi akan meringkus atau menindaklanjuti kasus yang benar-benar terjadi seperti pembunuhan, pelecehan, tapi tidak dengan kata hantu. Walaupun tidak dipercaya dengan polisi, Ah Fang ini tetap saja kekeh menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada polisi, dan katanya ketika ia menceritakan dengan sejelas-jelasnya kepada polisi, maka hantu tersebut akan menghilang. Tapi walaupun polisi tidak mempercayainya, polisi tetap menyusut kasus atau mendatangi tempat yang telah diberitahukan Ah Fang kepada polisi tersebut. Kemudian polisi membuat regu untuk menelusuri tempat yang telah diberitahukan oleh Ah Fang, dan sesampainya di bangunan itu sekitar 2 atau 3 lantai, polisi mendatangi bangunan tersebut berupa apartemen, dan pada saat membuka pintu semua terlihat biasa saja. Terdapat banyak sekali boneka-boneka yang berbentuk Hello Kitty. Ironisnya, pada saat menggeledah, polisi mencium bau yang sangat menusuk ke hidung. Dan pada saat ditelusuri lebih lanjut, bahwa terdapat boneka Putri Duyung berbentuk Hello Kitty, dan bentuknya seperti Putri Duyung, sangat besar, bersimbah darah, dan banyak potongan-potongan tubuh wanita di dalamnya. Nah, menurut cerita Ah Fang, potongan-potongan tubuh tersebut adalah Man Yi. Man Yi ini adalah orang atau wanita yang berusia 20 tahunan, dan dia bekerja sebagai hostess di salah satu klub malam. Nah, jadi hidup Fan Ma Yi ini adalah sangat rumit. Dia tinggal di salah satu panti asuhan sewaktu kecil dan ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan pada saat ia besar, ia meninggalkan panti asuhan dan mencoba untuk bekerja di salah satu klub malam sebagai kupu-kupu malam. Dan ketika ia tinggal di jalan, ia menjadi pecandu berat narkoba. Dan pada suatu hari, pada tahun 1997, Fan Ma Yi bertemu dengan seorang pria yang bernama Chan Man-luk. Ia adalah salah satu anggota gangster di Hong Kong yang paling ditakuti, dan juga ketika itu ia menjalani komunikasi lebih intens, kemudian lebih akrab, dan mereka saling menemukan kecocokan antar satu sama lain. Dan beberapa waktu berlalu, pada tahun 1997 bulan Maret, Fan Ma Yi lagi bokeh dan nggak punya uang, dan pada saat itu dia lagi sangat kecanduan berat narkoba. Karena ia lagi bokeh dan gak punya uang sama sekali, ia mencoba membuka dompet Man-luk dan dia menemukan banyak sekali uang cash. Ia mengambil beberapa, dan pada saat ketahuan, Chan Man-luk sangat ngamuk dan marah kepada Man Yi. Ia akhirnya memanggil 3 teman gangsternya untuk memukuli dan mendatangi Fan Ma Yi.
ia diculik di salah satu apartemen milik Chen Manluk, dan di sana ia sangat-sangat disiksa dan juga dipukul. Nah, ketiga anggota gangster temannya tadi adalah dua laki-laki dan salah satunya ialah Afang, seorang wanita yang pacarnya adalah salah satu di antara kedua orang laki-laki tadi. Mereka bertiga ini menyiksa Fan Mayi dengan sangat keji. Ia dibakar, kemudian dipukul, dipatahkan tulang-tulangnya, bahkan ia membakar plastik atau sedotan lalu diteteskan ke kulit Fan Mayi. Bahkan ia juga membuat cabai, kemudian cabai tersebut dilelehkan atau ditumpahkan ke luka Fan Mayi, bahkan ke mata Fan Mayi. Lalu Fan Mayi tulang-tulangnya banyak yang patah dan retak, bahkan kepalanya berlumuran darah. Tapi pada saat itu ia dipaksa untuk tetap tersenyum dan tertawa pada saat disiksa oleh ketiga gangster. Ketika disiksa selama sebulan, Fan Mayi pun menghembuskan nafas terakhir dan para gangster ini terkejut. Ternyata seorang manusia cepat sekali gitu meninggalnya, dan mereka begitu terkejut bahwa sudah tidak ada lagi nafas para Fan Mayi. Kemudian karena mereka ketahuan oleh polisi dan juga tetangga, bau mayat pun begitu sangat merebak. Untuk menutupi hal tersebut, mereka membawa Fan Mayi mayatnya ke dalam toilet, kemudian mereka gergaji dan mereka rendam semua potongan-potongan tersebut. Untuk menghilangkan baunya lebih lanjut, mereka merebus daging-daging dan tulang-tulang Fan Mayi. Sisa potongan tubuh Fan Mayi dibuang ke dalam tong sampah dan sisanya lagi dimasukkan ke dalam boneka berbentuk putri duyung tapi berkepala Hello Kitty. Boneka besar berwarna biru tersebut dibiarkan tergeletak di ruangan tersebut. Dan pada saat itulah awal mula Afang dihantui oleh sosok Fan Mayi. Seperti yang aku ceritakan tadi di awal, Afang pun mendatangi polisi dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan juga dialami oleh para gangster itu. Berkat kesaksian dari Afang, ketiga gangster tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Karena Afang berkesaksian sangat jelas dan jujur, maka ia diberi imbalan kebebasan dan juga diberikan konseling. Kenapa Afang hanya dijatuhi hukuman bebas dan hanya mendapatkan konseling saja? Karena Afang ini adalah wanita berusia 13 tahun dan dia hanya sebagai pengikut yang disuruh-suruh oleh kedua gangster tadi. Nah, jadi itulah kasus yang kita bahas hari ini yang sangat menggemparkan dunia dan juga menggemparkan negara Hong Kong. Bahkan katanya tempat yang menjadi meninggalnya Fan Mayi itu, apartemen tersebut ditinggalkan banyak orang yang tinggal di sana. Bahkan menjadi tempat kosong, dan pada tahun 2012 tempat tersebut dibeli oleh investor, kemudian dihancurkan untuk meninggalkan atau menghilangkan noda-noda gelap pada apartemen tersebut. Nah, jadi dari kasus ini apa yang bisa kita ambil adalah ketika kita bekerja di suatu tempat pasti memiliki resiko-resiko masing-masing, maka jangan mudah percaya oleh orang lain dan tetap menjaga diri. Oke, sampai sekian cerita kita pada hari ini dan sampai jumpa. Dadah.